Daniel, kamu akan bawa aku kemana? Aku harus pulang. Protes Fiona. Saat ini dia masih berada di dalam mobil, dia duduk di samping Daniel di kursi bagian belakang. Sementara kedua bodyguard Daniel berada di kursi paling depan. Kita akan menikah, jawab Daniel dengan tenang. Daniel sudah tahu Fiona dan Satria bercerai karena penyelidikan asisten Z dan bawahannya. Menikah? Fiona kelihatan kaget sekali saat mendengarnya. Ya, papaku lagi sakit, jadi kita akan menikah siri dulu. Kita rahasiaikan dulu pernikahan kita ini. Fiona menolak keinginan Daniel, lalu nanti kamu akan menikah dengan Alexa secara resmi begitu. Daniel tak menjawab pertanyaan Fiona. Aku gak mau, untuk apa kita menikah? Aku sudah tidak memiliki perasaan apapun sama kamu. Tapi aku adalah ayah dari bayi yang kamu kandung itu. Daniel masih yakin Fiona tengah mengandung anaknya, mengingat dia yang akhir-akhir ini sering mual dan berlagak seperti orang yang lagi ngidam. Sudah aku katakan ini anak aku dan Mas Satria. Fiona mempertegas ucapannya. Baiklah kalau begitu kita lakukan tes DNA saja. Fiona menghela nafas, dia jadi tidak bisa berkutik lagi jika menyangkut soal tes DNA karena janin yang dia kandung memang anaknya Daniel. Benar kan dia anakku Fiona? Apa tidak bisa saja kamu melepaskan aku? Biarkan aku hidup dengan anakku, dan kamu bisa hidup bahagia dengan Alexa. Aku gak mau merusak hubungan orang lain, cukup hanya aku yang gagal membina rumah tangga aku bersama Mas Satria. Daniel tidak ingin mendengarkan protes dari Fiona, dia mempertegas pertanyaannya, jadi benarkan dia anakku, Fiona? Fiona tak menjawab, dia memalingkan tatapannya ke jendela mobil dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak akan membiarkan anak aku hidup tanpa memiliki seorang ayah, Fiona. Dengan memaksa aku seperti ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu tetap bersama aku. Fiona hanya tersenyum sinis, dia mengingat saat pagi-pagi sekali Alexa sudah berada di apartemen Daniel, Alexa bilang semalaman bersama Daniel. Apa yang mereka lakukan di sana semalaman? Aku hanya 1 minggu berada di sini, aku harus kembali ke Thailand. Melahirkan dulu anak itu baru kamu boleh pergi. Fiona terperangah mendengarnya, begitu gampangnya Daniel mengatakan itu, pria yang dulu begitu lembut padanya kini dia terlihat begitu dingin. Aku yang mengandungnya, kamu tidak berhak menyuruh aku pergi meninggalkan anak aku. Dia tidak akan ada jika bukan karena aku. Pilih saja kita menikah sementara selama kamu hamil dan tinggalkan dia untukku atau hidup selamanya dengan aku agar kamu bisa terus bersama anak kita. Fiona terdiam, sejujurnya dia ingin memilih pilihan kedua. Tapi bagaimana jika Pak Anderson marah dan mengusik keluarganya lagi? Apalagi sekarang ini sikap Daniel berubah tidak seceria dan ramah seperti dulu. Kini pria itu kelihatan dingin sekali, seperti orang asing. Padahal tanpa Fiona sadari dialah yang telah membuat Daniel sifatnya berubah seperti itu. Semenjak Fiona pergi dari hidupnya, Daniel telah kehilangan semangat hidupnya, dia tidak bisa makan dan tidur dengan nyaman. Hatinya selalu sakit setiap memikirkan Fiona. Fiona lah yang telah membuat hatinya terluka. Setelah sampai di sebuah villa yang jauh sekali dari keramaian, mereka semua turun dari mobil, termasuk Fiona. Daniel sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya, dia terus memegang tangan Fiona dengan erat. Fiona melihat ada 2 orang pria yang sedang menunggunya di sana. Dari cara berpakaiannya tentu saja Fiona tahu pria itu seseorang yang memiliki ilmu tinggi di dalam agamanya. Apa kalian akan menikah sekarang? Iya Pak, kami akan menikah sekarang, hari ini juga. Jawab Daniel dengan segala kesungguhan hatinya. Hanya ini satu-satunya cara untuk membuat Fiona tidak pergi lagi dari hidupnya. Sementara di tempat lain, kamu mau apa datang ke sini? Tanya Sandra pada Andrian, begitu asisten Z pergi. Sandra menatap Andrian dengan tatapan dingin. Ya kangen sama kamu sayang. Jawab Andrian, tiba-tiba hari ini rindu sekali dengan kekasihnya itu. Kangen. Selama 1 bulan ini kamu jarang menghubungi aku loh. Bahkan kita gak pernah bertemu. Karena aku sibuk banget sayang, kan kita mau nikah, makanya aku harus kerja keras buat dapat uang yang banyak untuk mengumpulin biaya pernikahan kita. Sandra merasa terharu mendengarnya. Tak seharusnya dia marah-marah seperti ini pada Andrian. Padahal Andrian sudah memperlihatkan kesungguhan hatinya pada Sandra. Selama mereka pacaran, Andrian benar-benar memperlihatkan perubahan sifat playboy-nya. Bahkan selama ini Andrian selalu bersikap baik dan perhatian padanya. Andrian membawa Sandra ke dalam pelukannya, aku minta maaf karena sudah membuat kamu kecewa, maafkan aku. Lagi-lagi Sandra luluh pada pria itu.
Karena dia juga sangat mencintai Andrian. Aku pikir kamu punya cewek lain. Andrian terkekeh, gak mungkinlah sayang. Sebenarnya memang benar selama 1 bulan ini Andrian tak bisa lepas dari Alexa gara-gara Alexa yang tengah mabuk menggodanya. Alexa pikir Andrian itu Daniel, karena Alexa sudah terlanjur membuka seluruh pakaiannya. Siapa lelaki yang tidak tahan, apalagi Alexa adalah wanita yang pernah Andrian sukai saat dia masih SMA. Walaupun saat pertama melakukan penyatuan dengan Alexa dia sedikit kecewa karena dia bukan yang pertama bagi Alexa, ternyata Alexa dulu saat kuliah di Amerika sudah sering melakukannya. Namun karena cara bermain Alexa yang begitu lincah dan agresif membuat Andrian tidak bisa melepaskan Alexa begitu saja. Rasanya malah begitu membuatnya candu. Tapi dia tidak mungkin merebut Alexa dari Daniel. Dan Andrian sadar ada hati yang harus dijaga, walaupun dulu dia brengsek, tapi dia juga menginginkan seorang istri yang baik pastinya. Soalnya aku tahu dulu kamu playboy. Iya kan dulu, sekarang tidak. Kan kamu yang sudah buat aku berubah. Sandra merasa lega mendengarnya. Dia mempersilahkan Andrian masuk ke rumahnya, mereka duduk di ruang tengah. Kok sepi sayang? Mama dan Papa lagi ke Thailand. Sandra rasa dia tidak perlu membicarakan masalah Fiona, nanti juga Andrian tahu sendiri dari Daniel. Sudah lama. Ada mungkin sekitar 2 minggu yang lalu. Kamu mau minum apa? Biar nanti aku buatkan. Sandra segera beranjak dari duduknya. Teh manis aja. Baiklah. Sandra segera pergi ke dapur, dia meraih gula pasir dan teh buat diseduh, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Dia dikagetkan tiba-tiba ada sepasang tangan melingkari perutnya. Andrian mencium bahu Sandra sambil memeluk Sandra dari belakang. Aku kangen banget sama kamu sayang. Andrian mengatakannya dengan nafas berat. Sandra menjadi gugup sekali karena menyadari di rumah tidak ada siapa-siapa. Aku juga, tapi aku lagi buat teh manis, Andrian. Andrian membalikkan badan Sandra, menghadap dirinya, dia mengecup bibir Sandra sebentar, merapatkan badannya. Sayang, kita sudah sama-sama dewasa, mau menikah pula. Aku menginginkan kamu malam ini. Boleh kan? Dia menatap dengan intens kedua bola mata Sandra. Sementara di tempat lain, asisten Z mencoba untuk menelpon Daniel namun sayangnya ponsel Daniel dari tadi susah untuk dihubungi. Padahal dia ingin menyampaikan informasi mengenai ancaman Tuan Anderson kepada Fiona, yang baru dia ketahui dari Sandra. Asisten Z rasa lebih baik dia berbicara secara langsung saja dengan Daniel, karena itu dia segera mengarahkan arah mobilnya menuju villa pribadi Daniel yang letaknya lumayan jauh. Karena dia tahu hari ini Daniel ingin melakukan pernikahan siri dengan Fiona. Mengapa menikah siri? Karena Daniel tidak ingin pernikahannya bersama Fiona sampai terdengar oleh Pak Anderson. Dia takut penyakit papanya kambuh gara-gara tidak terima dengan pernikahan mereka. Ini adalah sebuah pernikahan yang sangat rahasia. Dia hanya ingin dengan cepat mengikat Fiona agar Fiona tidak meninggalkannya lagi. Fiona sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak pernikahan ini, sebuah pernikahan yang sangat terkesan dadakan, bahkan tak pernah sekalipun dia memimpikannya. Fiona kini sudah didandani dengan begitu cantik oleh penata rias yang Daniel sewa, dan memakai baju pengantin pula. Membuat dia terlihat sangat cantik, bahkan Daniel pun sangat terpukau saat melihat penampilannya. Daniel menatap Fiona dengan begitu takjub. Walaupun sikapnya pada Fiona dingin, dan ada perasaan kecewa karena Fiona malah meninggalkannya begitu saja. Tapi hatinya tak pernah bisa berpaling dari Fiona. Mungkin dia memang sudah ditakdirkan untuk mencintai satu orang wanita di dalam hidupnya. Padahal ini bukan pengalaman pertama. Tapi hati Fiona terus berdebar-bedar. Itu artinya mulai hari ini dia akan menjadi istri dari seorang Daniel Gilbert. Dia akan menjadi istrinya. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana bisa dia menikah dengan pria yang diidolakan oleh banyak wanita itu? Tapi Fiona sama sekali tidak mengharapkan pernikahan ini. Dia padahal sudah berusaha untuk melupakan Daniel walaupun nyatanya tidak bisa. Seharusnya dia tidak perlu datang ke Indonesia jika tahu akan seperti ini. Karena baginya jika sudah menjadi seorang istri maka dia harus patuh kepada suaminya. Daniel. Fiona ingin mencoba sekali lagi memprotes pernikahan ini. Namun Daniel tidak ingin mendengarnya. Sehingga dia akhirnya mengucapkan sebuah ikrar janji suci dengan segala kesungguhan hatinya, sebuah untaian kata yang begitu sakral membuat kini Fiona dan Daniel resmi menjadi suami istri, walaupun hanya sah di mata agama saja. Daniel sengaja mematikan ponselnya agar tidak ada yang mengganggu pernikahan ini. Apalagi Alexa sering menghubunginya setiap saat.
Biasanya sepasang pengantin baru sangat bahagia di hari pernikahannya, namun tidak buat Fiona dan Daniel. Mereka malah saling berdiam diri. Bahkan Daniel meninggalkan Fiona hari itu juga. Dia melarang Fiona untuk keluar dari villa ini, karena itu villa dijaga ketat oleh beberapa bodyguard. Bahkan Daniel mempekerjakan 3 orang art untuk melayani Fiona. Fiona diperlakukan seperti seorang ratu. Para art selalu menawarkan apa saja yang Fiona butuhkan, namun Fiona sama sekali tidak bahagia karena bukan ini yang dia inginkan. Dia juga tidak tahu apa yang dia inginkan saat ini. Menikah tapi serasa seperti masih sendiri. Dia memiliki gelar menjadi seorang istri kembali, walaupun belum sah secara hukum. Fiona hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Sebenarnya hatinya sakit melihat sikap Daniel yang begitu dingin padanya, apalagi pria itu menikahinya karena hanya menginginkan anak yang dia kandung. Daniel telah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Namun sayangnya rasa cintanya pada Daniel tidak pernah berubah, walaupun sudah berusaha keras untuk melupakannya. Saat ini Daniel sedang berbicara penting dengan asisten Z, di salah satu restoran mewah yang tak jauh dari villa. "Ada berita penting apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Daniel. "Ini mengenai Tuan Anderson, Tuan. Apa sakit papa kambuh lagi?" "Bukan," asisten Z nampak ragu untuk mengatakannya, karena dari dulu dia begitu setia pada Pak Anderson. Asisten yang bernama lengkap Ziano Ferdinand itu adalah anak dari salah satu panti asuhan di kota Amsterdam yang sengaja Pak Anderson adopsi di saat dia dan istrinya belum memiliki keturunan juga. Kebetulan saat itu mereka lama tinggal di Belanda untuk urusan bisnis. "Tuan Anderson adalah yang menyebabkan Fiona meninggalkan Anda. Maksud kamu?" Daniel tidak mengerti, padahal selama ini dia tidak pernah menunjukkan rasa cintanya pada Fiona di depan papanya. "Saat kejadian di pesta itu waktu Anda menolong Fiona, Tuan Anderson mencurigai hubungan kalian. Karena itu Tuan Anderson menyuruh Fiona untuk menjauhi Anda dengan mengancamnya akan membuat orang-orang di sekitar Fiona menderita." "Papa mengancamnya seperti itu?" Daniel sangat terkejut mendengarnya. "Bukan sekedar ancaman, Tuan Anderson telah membuat bisnis omnya Fiona hancur." Daniel sungguh tidak tahu tentang semua ini. Perkataan asisten Z sangat mengejutkan untuknya. Dia sama sekali tidak menyangka papanya akan berbuat hal sekejam itu untuk mengancam Fiona. Membuat Fiona pergi dari hidupnya. Dia sangat menyesal telah bersikap dingin pada Fiona. Sikapnya mungkin telah menyakiti wanita yang sangat dia cintai itu. Daniel segera beranjak dari tempat duduknya. Dia harus segera menemui Fiona. Bahkan saat di perjalanan menuju villa, tanpa terasa Daniel menitikkan air matanya. Dia merasa menjadi lelaki yang tak berguna karena tidak ada di saat Fiona sedang terpuruk. Daniel sama sekali tidak tahu di mana Fiona berada dan tidak tahu tentang ancaman papanya kepada Fiona. Begitu sampai di villa, Daniel tak menggubris beberapa bodyguard yang menyapanya di luar villa. Daniel terburu-buru sekali ingin segera bertemu Fiona. Dia langsung masuk ke kamar Fiona yang memang tidak dikunci. "Daniel." Fiona yang sedang duduk di pinggiran kasur, dia nampak kaget saat melihat Daniel masuk ke kamarnya, menatapnya dengan tatapan sendu. Daniel berjalan dengan cepat, menarik Fiona membawanya ke dalam pelukannya. Dia menangis, memeluk erat wanita yang kini statusnya sudah menjadi istrinya itu. Maafkan aku Fiona. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menahan kamu agar tetap berada di sisiku. Karena aku sangat mencintaimu Fiona. Kembali ke tempat Sandra." Andrian membalikkan badan Sandra, menghadap dirinya. Dia mengecup bibir Sandra sebentar, merapatkan badannya. "Sayang, kita sudah sama-sama dewasa, mau menikah pula. Aku menginginkan kamu malam ini. Boleh kan?" Dia menatap dengan intens kedua bola mata Sandra. Sandra ingin menjawab tapi tak diberi kesempatan oleh Andrian. Sebuah hasrat yang sudah lama terpendam pada kekasihnya itu kini Andrian tak dapat menahannya. Dia sangat menginginkan Sandra. Namun Sandra menahan tangan Andrian. Dia mendorong dada Andrian dengan pelan agar sedikit menjauh darinya. "Aku gak bisa, kita tidak boleh melakukan ini." Andrian menarik nafas dalam-dalam, padahal fusunya sudah diubun-ubun. Dia merasa kecewa karena Sandra tidak bisa mengerti bagaimana susahnya menahan hasrat. Memangnya kenapa "Kita akan menikah loh." "Akan, yang namanya akan itu belum terjadi. Bisa saja kan rencana pernikahan kita itu batal." "Lo kok ngomong gitu sih? Bukannya kamu mau sabar menunggu sampai kita akan menikah nanti?" Andrian hanya mendengus. Dia terpaksa harus mengalah. Dia tidak bisa memaksanya jika Sandra terus menolak. Biar nanti saja dia bisa menuntaskannya bareng Alexa.
Sandra tidak sengaja melihat ada sesuatu yang merah di dada Andrian karena tanpa Andrian sadari dua kancing bajunya terbuka. Sandra mendekatkan jaraknya pada Andrian, Sandra membuka lagi satu kancing di kemeja Andrian. Andrian tersenyum smir, dia pikir Sandra berubah pikiran. Sayang. Sandra tercengang melihatnya, sampai matanya membulat melihat ada tanda kepemilikan di dada Andrian. Apa ini? Sandra menunjuk tanda merah itu ke dada Andrian. Hati Sandra benar-benar hancur melihatnya. Rasa sedih, kecewa, marah, semuanya telah bercampur di dalam dada. Andrian terkejut begitu menyadari apa yang ditunjuk oleh Sandra. Oh ini. Ini. Andrian mendadak jadi gagap, ini. Bekas gigitan nyamuk sayang. Sandra tertawa kecil dengan mata berkaca-kaca, dia bukan anak kecil yang gampang untuk dibodohi, apalagi tanda merah itu bukan hanya satu di dada Andrian, kamu pikir aku bodoh? Apa selama ini kamu berubah karena memiliki wanita lain? Andrian mencoba untuk membela diri, dia masih mengelak, gak sayang, ini gak benar. Sandra menamparkan Andrian, tanpa sengaja air matanya menetes, sungguh dia sangat merasa dikhianati oleh Andrian. RGGH. Andrian meringis memegang pipinya yang terasa perih. Lebih baik kita putus. Aku gak mau lagi bertemu lagi dengan kamu. Andrian tidak terima diputuskan oleh Sandra begitu saja, aku gak mau. Hubungan kita sudah lama terjalin. Kita gak bisa mutusin aku begitu saja. Orang tua kita sudah sama-sama setuju dengan hubungan kita. Tapi kamu yang sudah menghancurkan semua itu, kamu yang merusak hubungan kita. Selama ini aku setia sama kamu. Sayang, lebih baik kamu pergi. Sandra mengusir Andrian untuk pergi dari rumahnya. Aku gak akan pergi. Aku akui aku salah, aku hilaf, itu semua karena kamu juga gak mau ngasih. Aku pria dewasa, kita sama-sama dewasa, apa salahnya kita melakukan itu semua? Andrian enggan untuk pergi dari rumah Sandra. Baiklah, kalau kamu gak mau pergi. Biar aku saja yang pergi. Sandra segera melangkahkan kaki keluar dari rumahnya. Sayang tunggu dulu, tolong dengarkan penjelasan aku. Andrian mencoba untuk mengejar Sandra. Namun sayangnya Sandra keburu naik ke dalam taksi yang kebetulan melintas. Ah sial. Andrian hanya bisa pasrah menatap taksi yang kian menjauh. Kenapa Alexa harus memberikan banyak tanda di dada gue? Andrian menyesali kebodohannya. Sebelum Daniel pergi ke villa, dia meminta asisten Z untuk membelikan Daniel nasi uduk yang pernah dia beli bersama Fiona dulu. Ternyata Daniel menjadi ketagihan dengan nasi uduk di dekat taman bunga itu. Tentu saja buat Fiona juga. Setelah membeli uduk, Daniel juga menyuruh asisten Z untuk membelkan dia sebotol wine, karena itu asisten Z datang ke salah satu bar terdekat. Begitu memasuki bar terdekat, asisten Z matanya malah langsung tertuju kepada wanita yang baru saja dikenalnya. Sandra. Asisten Z menyapa Sandra dengan nada datarnya. Sandra, sedang apa kamu di sini? Andrian mana? Asisten Z duduk di samping Sandra. Sandra malah meracau tidak jelas, rupanya dia telah teler, Semua cowok sama aja, selalu menyakitiku. Dulu pacarku yang pertama selingkuh, yang sekarang juga selingkuh. Semuanya gak ada yang benar. Aku adalah wanita yang paling menyedihkan di dunia ini haha, apa aku tak pantas dicinta? Sandra memegang wajah asisten Z, membuat wajah asisten Z memerah, lihatlah wajahku. Apakah wajahku sangat jelek makanya aku selalu dikhianati? Asisten Z merasakan tiba-tiba jantungnya tidak aman saat Sandra memegang wajahnya, membuat jarak antara wajah mereka begitu dekat. Dia segera melepaskan tangan Sandra, rasanya jantungnya seakan mau meledak. Asisten Z menyesal, seharusnya dia tidak perlu menyapanya. Dia bisa menebak mungkin Andrian menyelingkuhi Sandra, tapi itu bukan urusannya. Urusannya sekarang adalah membeli wine untuk Daniel. Asisten Z lebih memilih untuk melaksanakan tugasnya. Dia segera meninggalkan Sandra. Setelah dia membeli wine itu, dia memilih untuk pergi ke villa memberikan semua yang Daniel minta. Asisten Z berniat keluar dari bar itu, namun dia melihat ada pria yang sedang mengganggu Sandra. Hei cantik, ikut abang yuk. Dia merangkul Sandra. Lepaskan. Aku tidak mau ikut. Sandra mencoba berontak, namun pria itu terus memapahnya untuk membawa Sandra menuju lantai atas. Di lantai atas sana terdapat kamar yang bisa disewa. Asisten Z tidak ingin ikut campur, namun kenapa hatinya malah bertolak belakang, dia juga tidak mengerti mengapa harus peduli terhadap wanita itu. Asisten Z terpaksa menghampiri mereka. Dia menarik tangan Sandra agar mendekat padanya. Hei ngapain lu narik gebetan gue?
Gak usah ikut campur lu. Protes pria berhidung belang itu. Dia wanitaku. Asisten Z terpaksa berbohong. Wanitaku. Bahkan dia tidak pernah sekalipun berpacaran. Gak usah bohong lu. Pria itu ingin melayangkan tinju pada asisten Z. Namun dengan cepat asisten Z membalikan keadaan. Cukup hanya sekali pukulan membuat pria itu terkapar. Asisten Z membawa Sandra keluar dari bar itu, dia berniat untuk mengantarkan Sandra pulang. Namun Sandra terus mengatakan tidak ingin pulang. Aku tidak ingin pulang, pria beransteris X itu pasti sedang menunggu aku di rumah. Memang benar, terakhir Andrian menghubunginya, Andrian bilang akan menunggu sampai Sandra pulang. Bawa aku kemana saja, asal aku tidak ingin bertemu dengan dia. Asisten Z hanya bisa menghela nafas, wanita yang sedang bersamanya ini sangat merepotkan sekali. Seharusnya dia tidak perlu menolongnya.